warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara bersama para pelaku UMKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Atiksan, NIM 1011910059. Saya Muhammad Azam Merdiasa dengan NIM 1011910057. Saya Muhammad Zebrafka dengan NIM 1011910056. Di sini saya sudah bersama Mas Mas Ahmad Taufikur Rahman Asyari, dipanggil biasa dipanggil Afid. Mas. Di sini saya bersama Mas Afid. Boleh tahu UMKM-nya apa? UMKM-nya di sini saya dari toko Yasmin, Bergerak di bidang bergerak di bidang ekonomi seperti penjualan mainan, seperti penjualan sandal sepatu dan boneka. Ini saya mau bertanya dengan Mas Afid sendiri. Ustaz, kapan Anda memilih ini? Saya sendiri di sini memilih bisnis dari sini dari 2013, tepatnya bulan 6. Bisnis ini bergerak di bidang apa? Ini bergerak di bidang sektor ekonomi. Pertanyaan ketiga, untuk merekrut dan mengelola SDM dikelola sendiri atau orang lain? Untuk saat ini masih dikelola sendiri karena belum kembangnya SDM di toko kami. Strategi apa yang digunakan Mas Afid sendiri dalam perusahaan untuk mencapai profit maksimal dari sudut karyawan? Jadi di sini penjualan kami itu offline, ada yang offline, dan untuk saat ini mulai bulan kemarin kami menerapkan sistem digital marketing atau sistem e-commerce dengan di Shopee. Usaha apa yang telah dilakukan perusahaan yang Mas Afid untuk membuat karyawan termotivasi untuk bekerja sama target yang ditetapkan karyawan? Jadi di sini saya itu memotivasi pekerja itu dari uang bonus. Jadi di lain bayaran bulanan kita memberikan bonus yang spesial untuk karyawan yang bekerja dengan baik atau sampai memotivasi. Untuk pertanyaan dari saya, Mas, ya. Apakah perusahaan Masnya ini memiliki pandangan rencana untuk kemajuan perusahaan ke depannya? Pasti kalau mempunyai tujuan yang kedepannya itu pasti. Tapi untuk saat ini masih ingin menggunakan produk dari toko kami itu melalui Shopee, aplikasi Shopee dengan digital marketing itu. Selanjutnya, usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti perkembangan globalisasi atau tren? Dengan memilih tren itu kita melihat dari yang pertama, yaitu dari internet. Biasanya anak-anak itu termotivasi untuk membeli mainan atau membeli barang itu dari internet, seperti yang melihat YouTube, atau kita mengikuti tren itu dari YouTube dan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau misalnya kita sama anak gitu, Mas cari ini, dan oh ya bisa saya belikan. Jadi kita mengikuti tren dengan cara mengisi kuesioner dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, apakah sejauh ini perusahaan sudah merasa tercukupi dalam hasil sumber daya manusianya? Untuk saat ini toko kami alhamdulillah sudah puas dengan SDM kami yang sudah kami didik, kami training itu selama 1 bulan. Jadi sebelum masuk di toko kami mengadakan training. Dengan mengadakan training itu kita bisa tahu kemampuan sampai mana jauh dia bisa berkembang untuk di toko kami. Selanjutnya, untuk perekrutan karyawan, apakah ada waktu yang terjadwal
atau hanya saat perusahaan membutuhkan saja? Kalau dari toko saya sendiri itu ya dari orangnya sendiri. Kalau misalnya kita membuka lapangan pekerjaan ini, ketika kita membuka lapangan pekerjaan dia datang. Nah, ketika dia datang untuk mengajukan diri ke toko kami itu nanti sekarang kita interview. Jadi kita nanti sediakan pertanyaan-pertanyaan agar orang itu bisa menjawab. Jadi kita tahu apa tujuan dari orang tersebut untuk kerja di toko kami. Selanjutnya, perusahaan ini sudah sejauh mana berkembangnya sejak pertama berdiri? Kalau untuk perkembangan dari tahun pertama sampai sekarang itu banyak perkembangan. Dulu kami itu awalnya itu hanya membuka bisnis ini hanya iseng. Jadi saya iseng-iseng, tetapi dari bisnis itu saya tertarik tantangan dengan mengikuti tren, dengan hubungan pelanggan. Jadi saya melihatnya itu perkembangan itu kita itu selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi untuk memuaskan pelanggan itu ada 4 hal, biasanya itu harga, info, harga, lokasi, dan fasilitas, terus dengan kelayakan toko gitu. Jadi kita melakukan evaluasi itu tadi. Jadi ini toko ini itu kurangnya di mana, terus karyawannya ini kurangnya di mana. Jadi kita itu selalu mengadakan evaluasi setiap 1 bulan sekali untuk agar toko ini itu bisa berkembang dengan baik. Untuk selanjutnya Mas, apakah perusahaan melakukan kontrak kerja sementara untuk waktu tertentu kayak magang, freelance atau PSBB? Jadi kita masih belum membuka karena untuk mengembangkan orang lain magang di kita itu juga perlu waktu. Jadi kebetulan saya juga lagi sibuk. Jadi untuk sementara ini kalau yang magang atau PKL di toko kami tidak bisa tidak bisa menerima karena dari saya sendiri itu masih sibuk untuk ngurusin toko saya sendiri. Untuk mensukseskan tokonya itu Mas, apa ada cara tertentu untuk memantau jalannya kayak lihat-lihat caranya? Nah, ya di toko kami ini sistemnya ini dengan stok barang. Jadi kita mengeluarkan barang ke toko itu ada stok yang ada di gudang. Jadi kita melalui aplikasi e-pos itu kita mengerti kemajuan toko ini sampai berapa, produknya terjual berapa. Jadi kita selalu memantau untuk menghindari kecurangan-kecurangan dari SDM saya sendiri. Apakah toko Mas sendiri itu ada evaluasi pekerja itu? Akhir bulan kah? Oh ya, jadi di toko saya ini mempunyai evaluasi yaitu 1 bulan sekali. Jadi setiap hari itu ada evaluasi, tetapi kita membukanya bareng-bareng evaluasi itu di akhir bulan. Jadi setiap hari dia jadi kayak kebutuhan pelanggannya apa, terus kurangnya barangnya di mana, terus ini tokonya kayak apa. Nah itu bisa dicatat oleh para karyawan kita. Jadi untuk mengevaluasi itu kita bareng-barengnya 1 bulan sekali untuk menyelesaikan masalah itu. Terus untuk agar karyawan semangat bekerja gitu Mas, nggak bermalas-malas dengan cara apa? Ya itu tadi, kita kan harus semangat bekerja ya. Jadi pertama yang saya lakukan ketika pas waktu buka toko itu kita memotivasi karyawan. Jadi kita sebelum bekerja itu melakukan kayak kumpulan gitu. Kumpulan nanti yang dikerjakan ini bagaimana, apa yang kita utamakan, terutama kepuasan pelanggan itu. Jadi sebelum kita motivasi dulu, kita motivasi dia bekerja di sini untuk apa, itulah yang membuat dia bermotivasi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Untuk pertanyaan terakhir Mas, keinginan Mas untuk toko ini ke depannya bagaimana? Yang saya inginkan untuk kedepannya toko ini itu agar bisa bersaing secara global di masyarakat umum maupun masyarakat luar negeri dengan cara kita mengutamakan itu tadi, digital marketing itu tadi. Jadi kita mempunyai sistem manajemen yang di shop itu tadi, dan ini kedepannya akan saya publikasi di
shop di Tokopedia, Bukalapak atau yang lain-lain di Instagram dan Instagram itu ya saya melakukan kayak gitu untuk selalu evaluasi terus untuk toko saya dan tetap bisa bersaing secara maksimal. Terima kasih. Sekian itu pertanyaan dari kita, Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, ya. Nah, sekian wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.